Salatullah salamullah ala yasin. Rasa tapi wae ora krungu suarane kono mlaku plak 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 plak. Bapak NU Ibu Muslimat. Aku yang capek aja semangat limat. Yang teriaknya banter saya doakan hutangnya lunas, amin. Yang nggak teriak pulang hamil, amin. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva Taya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang. Berkat bae sing dipikir. Pilih berkat apa rahmat? Dua-duanya. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Telan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah dan rajin ngaji, banyak janda minta dinikahi. Tapi Gus Miftah ora sudi sing wani bocahe iki. Ayo sing pelit-pelit ki rungokke. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing nemu sapa? Pak Babin. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salatullah salamullah salatullah salamullah. Mangan terus ora ana sing metu ora sehat, ngombe terus ora ana sing metu mboten sehat. Sama, uang masuk terus nggak ada yang keluar tidak sehat. Uang halal saja masuk terus gak ada yang keluar gak sehat, apalagi uang haram. Tapi uang Indonesia itu lucunya apa? Takut dengan uang, mohon maaf, takut dengan makanan haram. Tapi para pejabat gak takut dengan uang haram. Kalau ada babi takut hizizi haram. Tapi kalau ada uang korupsi halal. Betul? Maka anak-anakku di Cirebon, ingat kata Gus Miftah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Muah. Ya,
Iya. Tak santet meteng loh weh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saya itu sejak miskin Pak, pesantren saya itu tak niati gratis. Sekolah di pondok, makan minum, belajar di pondok, semuanya gratis. Saya besok ini ulang tahun pondok seminggu. Tanggal 31 saya ngundang Cak Percil sama Abah Kirun campur sari. Tanggal 1 siang saya festival seni, ada reok macem-macem. Malamnya festival hadroh. Tanggal 2 pengajian akbar, ada Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, ada Mas Erick Thohir, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil. Yang jadi pembawa acaranya stand up komedi orang Kristen, Marcel Widianto. Hari Minggunya jalan sehat, saya kasih door prize umroh 11, kambing, motor. Tanggal 8-nya konser kebangsaan, ada saya, Denny Caknan, Woro Widowati, Aftersen, Bagindas, bintang tamunya Pak Prabowo. Saya nggak mau bikin proposal. Saya itu paling anti Pak proposal. Undang-undangnya saya itu satu, boleh menerima, nggak boleh minta-minta. Pengajian di pondok malam minggu pagi sudah 11 tahun. Alhamdulillah semua jamaah makan nggak pakai kotak infak. Kenapa kok saya yakin? Ya, kalau saya nggak yakin, asyaku fir rizki asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rezeki. Kita hidup ini hanya diundang oleh Allah, berarti yang bertanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Makanya Banser, nggak usah takut kamu menikah walaupun kamu nggak punya pekerjaan tetap. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan, 1 ambulan. Angel pengajiannya asik betul ini. Baru mau khusuk ambulan lewat, baru mau khusuk keretanya datang. Tapi prinsip hidup saya kayak kereta, tetap berjalan di atas relnya. Ada yang ngeyel, tabrak, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Wah, ngono dan seru nikah walaupun kamu belum punya pekerjaan, belum punya uang. Ingat, orang menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi. Barokah. Kalau kamu dihina, lah anak-anak hadroh berani melamar anak saya, kan kamu modalnya cuma sarung. Kamu jawab, Le, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, isinya. Itu yang ngono, HP-nya kerasnya moto-moto. Saya itu mencoba memahami wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu seharusnya bukan 2,5% kalau saya. Wong wa mimma kok sebagian. 2,5% itu kan tafsir saja. Persoalannya di umat Islam itu 2,5% saja nggak jalan, Pak. Makanya saya itu punya forum dialog dengan teman-teman Kristiani. Pendeta Gilbert teman saya dekat itu. Bulan Ramadan kemarin saya mengadakan buka puasa bersama 300 pendeta. Yang puasa ya saya sendiri. Wong liane pendeta. Saya bilang, kenapa orang Kristen itu ke gerejanya seminggu sekali? Kenapa ke orang Islam sehari 5 kali? Lah iya, orang Kristen ke gerejanya seminggu sekali karena sedekahnya 10%. Lah orang Islam cuma 2,5%. Milo sedino peng 5. 2,5% saja tidak jalan. Betul Bu? Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tapi nyatanya ibu-ibu lebih suka kereta. Sengit aku. Ini pengajian paling capek sedunia ini. Ya Allah,
Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Apa? Ambulan wes ganggu, kereta ganggu, sekarang janda sawer. Ya Allah. Itulah cewek itu hatinya seperti rekening bank, nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya, makanya itulah alasan kenapa semua kepecahan mata uang itu gambarnya cewek menari, Pak. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000 cewek menari, 2.000 cewek menari. Kenapa semua pecahan mata uang gambarnya cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Iya. Satu-satunya pecahan mata uang yang gambarnya cowok cuman satu, pati murah nyekel pedang. Nah, itu artinya apa, Pak? Cewek nggak ada urusan, cowok mau cari uang dari manapun harus membaca uang ra urusan. Yang penting cewek dapat uang. Tapi lucunya ibu-ibu kalau pengajian nyimpen uang 1.000 dilebokke jero kotang, pada 1.000 gambarnya pati murahnya kalau pedang iso dibacok isusumu tak kandani. Saiki motor king meneh. Ya Allah, sabar ya Allah, sabar. Ya ini demi cintaku padamu orang Citemu. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Wah. Lah wong tua dolanan HP. Pak Kiai itu dolanan HP. Bikin status WA, Kiai ini kentir kayak gini. Kalau yang tua-tua kayak bapak-bapak, ibu-ibu gini nggak punya TikTok le, punyanya Facebook. Facebook itu generasi Z. Di atasnya dikit Instagram itu rata-rata generasi milenial. Kalau kolonial kayak bapaknya ini biasanya Facebook. Karena saya punya jamaah, Kang. Umurnya janda 60 tahun. Jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, janda 60 tahun. Langsung saya komentari, ada Mbah. Siapa Gus? Israel. Wis tua, statusnya kayak kiye. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, orang makan terus gak ada yang keluar, gak sehat. Uang juga sama, yakinlah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo tokno itu. Sumur itu kenapa kok dia sehat? Karena ditimba, Pak. Kemarin haji itu saya berangkat haji, jamaah haji itu yang resmi 2.500.000 orang, yang pakai visa ziarah 500.000 orang. Berarti jamaah haji kemarin terbesar sepanjang sejarah, 3 juta orang. Sumur Zam-Zam nggak satu. Sumur itu kalau ditimba terus dia sehat, tapi kalau sumur ditutup itu justru akan mengandung racun. Makanya orang kecemplung sumur itu rata-rata matinya bukan karena kedelep tapi karena keracunan. Loh, ibu-ibu yang nyusui anak, kenapa payudaranya sehat? Karena Allah perintahkan untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Betul Bu? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutimmar rodoah. Artinya apa? ASI semakin dikeluarkan semakin sehat. Kalau ASI nggak dikeluarkan, berpotensi Anda kena penyakit mastitis, pembengkakan sisa ASI. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang menjadi haknya memang harus dikeluarkan, nggak boleh ditahan-tahan. Betul Bu? Makanya ibu-ibu kalau punya anak disusoni tenanan, anak 5 bulan sudah nggak dikasih ASI, diganti susu kaleng, padahal susu kaleng itu susu sapi. Makanya begitu anaknya gede dengar adzan dari atuko, sholatu khairum minan naum, jawabane emoh, mergo anake sapi. Iya.
dikandani emoh mleteng. Lah ibu-ibu itu aneh Pak, 5 bulan anaknya ditinggal, nggak dikasih ASI, malah ibunya senam, satong, doa. Betul Pak? Iya. Lucunya lagi orang Citemu yang senam-senam ibu-ibu cewek-cewek, instrukturnya cowok. Ya Allah. Pengajian pakai jilbab, kalau senam ya loteng pecotot, pakaiannya seksi. Kalau saya itu kalau pengajian di Hongkong Pak, saya kadang-kadang kasihan, kan banyak TKI kita dari Cirebon, dari Tegal, Brebes, Pemalang. Di sini pakai jilbab sampai Hongkong, ngelung sumi jilbabnya dicopot, ikut-ikutan pakaiannya seksi kayak Blackpink. Kalau Lisa Blackpink itu enak, bodinya mulus, katungkae mulus. Lah bocah Citemu, ya Allah, ikut-ikutan pakai bajunya Lisa Blackpink, padahal bodinya nggak karu-karuan, kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Dadi ini kaya Lisa Blackpink tapi Lisa Black rupo. Kan aku zizi. Loh, lah padha-padha ndelok aurat lho ya mbok ndelok sing mulus. Rondo-rondo wi lho Jan. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wah. Kenapa? Karena kamu dinikahi sama Pak Babinsa. Kira nesu $100 roh. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lah sekarang di era sekarang ini Pak nyuwun sewu, saya itu pernah ada kasus pertanyaan dari Raffi Ahmad. Ini contoh wae, bahwa orang sedekah, apalagi sedekah dengan keluarga itu keren. Saya kan sebenarnya bapak saya itu minta didaftarkan haji reguler Pak. Sudah 15 tahun belum ada panggilan Pak. Sekarang usianya sudah 75 tahun. Kemarin abah saya telepon, "Le, abah sudah tua, kok hajinya reguler nggak ada panggilan." Lah bapak ngersake bagaimana? Bapak berangkat tahun ini Le. Akhirnya oke Pak, saya daftarkan bapak sama ibu saya. Ternyata kalau haji reguler cuma 60 juta, haji forodah itu per orang 600 juta. Berarti sama ibu saya 1,2 M. Begitu saya daftarkan, saya ingat istri saya masih punya orang tua yang sekaligus mertua saya. Kalau tidak saya daftarkan sekalian pasti masalah. Soalnya wong Jawa ki sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Akhirnya mertua saya ikut saya daftarkan 2,4 M, 4 orang. Untung istri saya cuma 1. Coba kalau istri saya 4, mertuaku oke, bangkrut aku. Remuk Pak gitu loh. Lah ibu saya bilang, mosok kowe ra mangkat kaji Le. Akhirnya istri saya daftarkan, berarti 5 orang saya bayar 3 miliar. Allah itu adil Pak. Seminggu sebelum pemberangkatan, 2 minggu sebelum pemberangkatan, jamaah saya dari Jakarta Mas Raffi Ahmad, Nagita Slavina telepon. Sorry Pak, kan aku kayaknya silet British. Le jamaah saya sekarang artis-artis Pak, rata-rata janda Pak. Selin Evangelista, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Wika Salim, yang terakhir Lucinta Luna. Orang itu asik Pak sini kita Mirzani kan pernah saya ajak ke pondoknya Pak Kiai Imam Jazuli, di Bina Insan Mulia. Kalian jangan salah, Nikita Mirzani itu badannya buka-bukaan tapi dia sholat. Nikita itu alumni Gontor Putri Mantingan sampai kelas 3 sanawiyah, dia keluar. Jadi dia alumni Gontor Pak. Kalau seandainya dia selesai Gontor, mungkin jadinya kayak Mama Dedeh. Lah itu kelihatannya auranya terbuka tapi sholat Pak, yo ngaji gitu. Islam di Indonesia itu antik. Orang Timur Tengah banyak yang jilbabnya tertutup, auranya tertutup, tapi banyak yang nggak sholat. Orang Indonesia buka-bukaan sholat. Contohnya Nikita Mirzani, ya sholat, sedekah ya manut, ya gede, pahalane goblok kok susune iki lho ngawur Pak. Pahala malah susune.
Untung ini kopi biasa bukan kopi susu. Kalau kopi susu kan aku bingung, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Raffi Ahmad telepon, Gus, saya itu mau berangkat haji sama Rans Entertain 8 orang, tapi saya pengen yang bimbing haji saya Gus Miftah. Akhirnya apa? Saya bayari 5 orang, mertua, orang tua sama istri saya berangkat haji dibayari sama Raffi. Artinya apa? Langsung dibayar total sama Allah, kontan. Saya bayar 5 orang, saya dibayar Raffi. Tapi delalah Raffi Ahmad sama tim yang nggak bisa berangkat, visanya nggak keluar. Coba, itu yang dimaksud dengan haji itu panggilan, Pak. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil supaya kamu bisa dipanggil dadi wong sing pantas untuk dipanggil. Nah, Raffi tanya sama saya begini, Gus, boleh nggak orang sedekah itu diposting? Coba tanya orang sini, boleh nggak orang sedekah diposting? Boleh. Saya sekarang punya gerakan posting kebaikan, Pak. Kalau orang berbuat baik nggak mau posting, maka media sosial isinya semuanya hanya dosa dan maksiat. Kenapa yang FYP di TikTok banyak maksiat? Karena banyak orang baik tidak mau posting kebaikan. Maka yang terjadi apa? Yang FYP maksiat, cewek pakai jilbab ngemut es krim. Sudah lihat, Pak? Belum. Nanti kalau belum lihat linknya tanya Pak Babinsa. Loh, maka anak-anakku Leo, ada kebaikan kamu posting supaya apa? Isinya medsos tuh isinya kebaikan. Jangan sampai kebaikan tuh kalah dengan kemaksiatan. Toh dikatakan wakul ja'al haq wa zaqal batil. Lah ini perangnya itu perang medsos. Sekarang orang maksiat diposting, makan babi pakai bismillah diposting. Kenapa Anda punya konten bagus pengajian nggak kamu posting? Betul, Pak? Kalau kemudian ngomong pamer tidak pamer, kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu riya, sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Tergantung bagaimana dia bisa menjaga hati dan niatnya. Betul? Makanya Imam Abi Dawud merangkum jutaan hadis hanya bertumpu pada 4 hadis. Yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Yang kedua apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang enggak penting tinggalkan. Yang ketiga apa? Undang-undangnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan diterima kecuali hal-hal yang baik. Kalau saya, Pak, baik kudu diposting le. Kamu punya medsos untuk apa? Gunakan sebagai agen kebaikan. Kamu dakwah tidak harus seperti Gus Miftah di atas panggung, tapi kamu bisa berdakwah dengan medsosmu. Kamu berdakwah bisa dengan TikTokmu, dengan Instagrammu, dengan Facebookmu. Posting, Bu. Jangan jam 10 malam suaminya belum pulang malah bikin status, aku kedinginan nih. Diwoco Pak Bambin, tak temeni po. Polisi ini yo melu komentar, aku melu. Ini perang, Pak. Al-Qur'annya jelas, yang namanya sedekah itu apa? Billaili wan nahar. Malam boleh, siang boleh. Sirra wa alaniyah. Tersembunyi boleh, terang-terangan boleh. Sedekah terang-terangan boleh. Sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak sedekah, terang-terangan cangkeme cerewet. Betul? Wonge ya teko, ya melu guyu, jilbabnya ya ireng. Yang jilbabnya hitam, yang jilbabnya merah, insya Allah luwih parah.
Wis ta, ayo masjid disengkuyung bareng-bareng dadi. Amin Allahumma amin. Santai wae. Bangun masjid mesti dadi. Kalau kita punya kesadaran penuh terhadap masjid ini, apalagi dikatakan oleh Rasulullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu daerah adalah masjidnya, yang paling dibenci adalah pasarnya. Tapi orang sini itu lucu. Kenapa saya katakan pahlawan yang paling masuk masjid adalah Patimura, sementara pahlawan yang jarang masuk masjid adalah Soekarno. Kenapa pahlawan yang paling rajin masjid namanya Patimura? Karena gambar uang 1000. Pahlawan yang jarang masuk masjid adalah Soekarno karena gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat gambarnya, Soekarno pakai peci siap masuk masjid, malah dipaksa masuk pasar. Patimura gambarnya bawa pedang siap berangkat ke sawah, malah dipaksa masuk masjid. Padahal masjid itu lebih bagus daripada pasar. Makanya ada sholat tahiyatul masjid, nggak ada sholat tahiyatul pasar. Saya datang ke masjid bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kita besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2:30. Solawatan wis, ngaji wis, nyumbang masjid wis, dirampok karo Pak Babin wis, banser wis. Oh sing ngurung bocah hadroh, nyo hadroh kae, nyo hadroh. Lemune ya Allah. Cah hadroh sah piro? Nah, malah piro? Saya kelasnya cangkemmu, saya kelasnya. Aku lah oleh kelas ya gak mungkin titik, nyo kabeh. Rasa salaman bareng. Ya salaman. Rasido. Ya Allah, Cirebon. Maka saya berharap dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sedekah laut yang kita lakukan malam hari ini mendatangkan ridha Allah. Amin. Mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan keberkahan dari Allah. Berkah itu artinya ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Nambah apanya? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul mahabbah, bertambah rasa cintanya. Ziyadatus sa'adah, bertambah kebahagiaannya. Maka semua yang hadir yang susah mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah
Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.